Rahayu, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera. Jumpa bersama dengan saya, Maman Triyono, bisa dipanggil dengan Maman. Saya salah satu mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Fakultas Bahasa dan Budaya, Prodi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam video ini saya akan membahas tentang belajar mengenai agen, bentuk, tipe, dan pola sosialisasi yang ada di masyarakat. Jadi setelah sobat menonton dan menyimak video ini sampai selesai, sobat nanti diharapkan bisa mengidentifikasi agen, bentuk, tipe, dan pola sosialisasi yang ada di dalam masyarakat kita. Sobat tentunya sudah memahami hakikat sosialisasi dan faktor pembentukan kepribadian. Jadi diharapkan sebelum sobat menyimak video ini, sobat sudah mengerti hakikat pengertian sosialisasi, proses sosialisasi, atau tahapan sosialisasi dan faktor pembentuk kepribadian. Langsung saja kita mulai dari materi yang pertama, yaitu agen sosialisasi. Kita tahu bahwa sosialisasi itu merupakan adanya transfer nilai dan norma di dalam kehidupan masyarakat. Dalam proses transfer nilai dan norma, kita butuh yang namanya sebuah agen sosialisasi, bentuk, tipe, dan pola. Kita mulai dari agen sosialisasi. Ketika kita ngomongin soal agen, berarti kita berbicara mengenai pihak-pihak yang melaksanakan sosialisasi. Maka itu disebut agen sosialisasi. Kira-kira apa saja ya agen sosialisasi itu? Pihak-pihak yang membantu dalam pelaksanaan sosialisasi. Kalau dari saya, ketika saya memperoleh sosialisasi itu ada yang dari sekolah, ada di rumah, kemudian ketika bermain dengan teman-teman. Nah, itu adalah beberapa sosialisasi yang saya dapatkan, dan itu ternyata merupakan agen dari sosialisasi. Ada 4 pihak-pihak atau agen yang melaksanakan sosialisasi itu. Kalau di dalam buku yang saya kutip dari salah satu buku Kun Mariyati dan Juju Suryawati, ada 4. Yang pertama itu adalah keluarga, kemudian ada kelompok sebaya atau kita sering menyebutnya peer group, kemudian ada sekolah, kemudian ada juga media massa. Sangat menarik sekali, media massa mampu menjadi agen sosialisasi. Kita akan membahas yang pertama. Kenapa ya keluarga bisa menjadi salah satu agen sosialisasi di dalam kehidupan kita? Karena keluarga merupakan agen sosialisasi yang paling awal di dalam kehidupan seseorang. Di dalam keluarga tentunya ada ayah, ibu, ada adik, ada kakak, atau saudara kandung yang lainnya, di mana mampu membantu di dalam proses transfer nilai dan norma. Di dalam keluarga ini sebenarnya ada keluarga kecil, ada keluarga besar, ada keluarga inti. Kalau keluarga inti itu terdiri dari ayah, ibu, orang tua, ya tentunya kemudian adik dan kakak. Kalau kita ngomongin keluarga besar, itu sudah bersangkut paut ke kakek, nenek, kemudian sepupu, dan sebagainya. Di dalam keluarga ini, seorang individu yang paling utama, yang paling awal mendapatkan proses sosialisasi, bagaimana seorang anak di dalam keluarga diajarkan supaya makan dengan tangan kanan, berucap dengan sopan dan santun, berperilaku yang baik, dijelaskan oleh orang tuanya. Dan seorang anak mempraktekkan pertama kali di dalam keluarga,
Nah, itu adalah salah satu agen yang paling penting kalau menurut saya, bahwa keluarga ini menjadi agen yang utama. Ya itulah keluarga. Yang kedua ada kelompok sebaya. Kelompok sebaya, sobat pasti yang di rumah ini punya teman sebaya atau sahabat erat, barangkali ada teman kelompok sepermainan. Kelompok sebaya itu sering disebut dengan peer group, di mana setelah tadi seorang individu atau anak mendapatkan sosialisasi di keluarga, kemudian jika dia sudah bisa pandai berbicara, berjalan, bepergian, tentunya dia akan keluar rumah. Ketika dia berkeluar rumah, kemudian berinteraksi, bertemulah dengan teman-teman sebayanya yang biasanya berasal dari keluarga yang lain. Nah, teman sebaya ini juga salah satu agen sosialisasi. Karena apa? Ketika seorang individu atau seorang anak ini berjumpa dengan teman sebayanya, kemudian dia berinteraksi, ketika berinteraksi dalam teman sepermainannya, itu tentu akan ada nilai-nilai dan norma yang didapatkan. Antara seorang anak dari keluarga A, B, C, dan D tentunya memiliki nilai-nilai yang berbeda. Di dalam peer group ini diharapkan seorang individu mampu mendapatkan transfer nilai dan norma yang baik-baik dan bisa membangun seorang individu itu. Maka dari itu, sobat di rumah, pilihlah teman-teman yang sebaya atau peer group yang baik, kemudian mengajarkan supaya meningkatkan potensi dan sebagainya, supaya kalian tidak terjerumus dengan kelompok teman sebaya yang kurang baik. Yang ketiga adalah sekolah. Sekolah adalah agen sosialisasi. Di sekolah ini merupakan agen sosialisasi pendidikan formal yang sangat bagus, karena di sekolah kita memiliki sebuah kurikulum yang mengajarkan bahwa seorang individu itu tidak hanya pandai dalam pengetahuan di dalam keterampilan saja, tetapi ada sebuah pendidikan karakter. Kemudian ada sebuah pembentukan kepribadian ketika sobat di sekolah, dimana tentunya sekolah mengharapkan output generasi masa penerus bangsa ini yang memiliki karakter dan kepribadian yang baik sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Yang berikutnya adalah media massa. Kenapa media massa bisa menjadi agen sosialisasi? Ada salah satu buku yang sangat menarik yang berjudul Di Depan Kotak Ajaib, Menonton Televisi Sebagai Praktik Konsumsi, ditulis oleh seorang Chris Budiman, di mana beliau menulis menonton televisi sebagai praktik konsumsi. Ternyata media massa, baik media cetak maupun media elektronik, menjadi agen sosialisasi yang sangat berpengaruh terhadap seseorang, di mana media massa ini menjadi tempat berkomunikasi, rekreasi, semua orang bisa dapat menjangkaunya, segala pengetahuan, segala informasi bisa didapat seseorang di media massa. Ketika dia membaca sebuah berita, misalnya ada sebuah kasus pencurian kemudian tertangkap oleh pihak kepolisian, seseorang itu membaca ternyata pencurian itu tidak boleh karena melanggar hukum yang ada di Indonesia, sehingga belajar orang yang membaca media massa itu bahwa kita tidak boleh melakukan pencurian. Atau ada seseorang yang membaca seorang motivator yang dia mengisahkan perjalanan hidupnya di website,
atau di channel YouTube-nya, kemudian ditonton seseorang. Akhirnya seseorang yang menonton ini termotivasi, ternyata kita harus bisa berbuat baik, bekerja keras ketika kita sedang berusaha untuk mendapatkan sesuatu sehingga kita bisa sukses. Nah, media massa menjadi salah satu agen sosialisasi yang penting juga menurut saya, karena bisa mempengaruhi, bahkan banyak sekali orang sekarang bagaimana orang bisa menampilkan suatu di media massa kemudian bisa ditiru oleh semua orang yang ada di masyarakat Indonesia. Ini sangat luar biasa kalau saya melihat media massa. Jadi agen sosialisasi yang saya jelaskan 4, yang pertama tadi adalah keluarga, yang kedua adalah peer group atau teman sebaya, yang ketiga adalah sekolah, yang keempat adalah media massa. Sobat nanti bisa memahami 4 agen sosialisasi ini. Kemudian kita lanjut ke bentuk-bentuk sosialisasi. Sosialisasi dibagi menjadi 2 bentuk, yakni sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Lalu apa itu sosialisasi primer dan apa itu sosialisasi sekunder? Kita mulai dari yang pertama ya. Sosialisasi primer itu adalah sosialisasi pada tahap awal kehidupan seseorang sebagai manusia. Jadi yang utama adalah primer. Sosialisasi primer itu adalah sosialisasi yang dipelajari di dalam keluarga. Yang paling utama, yang paling awal namanya sosialisasi primer. Bagaimana diajari oleh orang tuanya, kakak, adik, dan sebagainya. Kemudian kalau sosialisasi sekunder seperti di tampilan layar ini ya. Ya ini proses setelah tahap awal yang ini memperkenalkan individu ke dalam lingkungan di luar keluarganya seperti sekolah, lingkungan bermain, lingkungan kerja. Itu merupakan sosialisasi sekunder atau sosialisasi setelah tahap awal. Di sosialisasi sekunder ini orang belajar di mana kehidupan masyarakat di luar keluarganya, langsung terjun di lingkungan dia bermain dengan teman-teman sebayanya. Dia mendapatkan sosialisasi di lingkungan sekolah. Nah, itu adalah sosialisasi dalam bentuk sekunder. Sobat, jadi bentuk sosialisasi itu ada 2. Ada sosialisasi primer dan ada sosialisasi sekunder. Tolong sobat catat ya, supaya nanti tidak bingung ketika menjumpai soal untuk menganalisis bentuk sosialisasi di dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah tipe sosialisasi. Sosialisasi ternyata memiliki tipe di dalam kehidupan masyarakat. Ada 2 tipenya. Ada sosialisasi formal, ada sosialisasi informal. Namun sebelum kita berbicara jauh mengenai sosialisasi, kita tahu bahwa setiap kelompok masyarakat itu memiliki standar nilai yang berbeda-beda. Contohnya, standar nilai seseorang disebut baik ketika di sekolah, tentunya dia menjadi seorang pelajar yang mendapatkan nilai 10. Kemudian membantu guru, tidak berbuat keonaran ketika di sekolah. Tapi berbeda ketika seseorang dianggap baik oleh teman sebayanya di luar lingkungan sekolah atau di kelompok teman sebayanya. Orang dikatakan baik bisa jadi karena dia solid dengan teman-temannya atau dia sering membantu temannya yang sedang kesusahan di dalam kelompok himpunan. Perbedaan standar dan nilai ini
tidak terlepas dari yang namanya tipe sosialisasi. Maka dari itu tipe sosialisasi ada dua. Ada tipe sosialisasi formal, ada tipe sosialisasi informal. Lalu apa itu sosialisasi formal? Sosialisasi formal itu adalah sosialisasi melalui lembaga-lembaga yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku di dalam negara. Contohnya apa? Contohnya saya sudah menjelaskan kemudian pendidikan militer atau pendidikan formal. Lembaga-lembaga lain yang tentunya berlaku di dalam negara kita Indonesia ini, yaitu menjadi sosialisasi formal. Kita di dalam mengikuti pendidikan di sekolah atau pendidikan di militer, kepolisian dan sebagainya, tentunya ada aturan-aturan, ada norma yang harus kita patuhi. Ada pedoman-pedoman, ada nilai-nilai yang kita tidak dapat, baik itu disiplin, tanggung jawab, akuntabilitas, kemudian dan nilai-nilai yang lain. Itu adalah tipe yang pertama, sedangkan tipe sosialisasi yang kedua adalah sosialisasi informal. Sosialisasi tipe ini terdapat di masyarakat atau dalam pergaulan yang bersifat kekeluargaan, seperti pergaulan sesama teman, sahabat, anggota klub, dan kelompok-kelompok yang lain. Jadi bukan yang formal ya. Kalau yang formal melalui lembaga-lembaga yang berwenang, kalau informal itu kebalikannya. Tidak melalui lembaga-lembaga, tetapi di masyarakat yang bersifat kekeluargaan. Jadi fleksibel ya. Kalau kita di sosialisasi formal kan sudah ada tata aturan yang tertulis dan kita harus mematuhinya. Tetapi kalau di sosialisasi informal kita lebih kekeluargaan. Di sosialisasi informal juga kita mendapatkan transfer nilai dan norma yang ada di masyarakat. Ketika kita sedang bergaul dengan orang-orang di kelompok pemuda masyarakat di sekitar kita, misalnya teman kita atau sahabat kita, ini adalah tipe sosialisasi. Jadi tipe sosialisasi itu ada dua. Yang pertama adalah sosialisasi formal dan yang kedua adalah sosialisasi informal. Kita lanjut yang terakhir, yaitu pola sosialisasi. Sosialisasi itu memiliki pola di dalam bukunya Kun Mariyati dan Juju Suryawati. Ini menjelaskan ada dua pola sosialisasi. Yang pertama adalah sosialisasi represif. Kalau di sosialisasi represif itu menekankan pada penggunaan hukuman terhadap kesalahan. Represif, jadi kalau dia sudah bersalah kemudian dia dikasih hukuman. Dan ciri dari sosialisasi represif itu adanya penekanan pada kepatuhan anak pada orang tua, penekanan pada komunikasi yang bersifat satu arah, kemudian lebih banyak ke perintah, sehingga tidak ada kebebasan ketika di dalam sosialisasi represif. Jadi satu arah, perintah, kemudian penekanan hukuman jika terjadi kesalahan dari seorang anak. Nah, ini namanya sosialisasi represif. Berbeda dengan sosialisasi partisipatoris. Kalau di sosialisasi yang kedua ini partisipatif.
partisipatoris itu lebih komunikatif, berbeda dengan represif yang hanya satu arah. Kalau di partisipatoris itu terjadi komunikasi antara dua belah pihak. Nah, di dalam partisipatoris ini merupakan pola adanya imbalan ketika anak berperilaku baik, ketika mendapat imbalan, ketika seorang anak mendapatkan imbalan, artinya dia berperilaku baik. Kalau di represif, seorang anak salah, dia akan mendapatkan hukuman. Di dalam sosialisasi partisipatoris, cirinya tadi ada komunikasi kedua belah pihak. Kemudian di sini sifatnya lebih kebebasan. Jadi seorang anak itu bisa leluasa melakukan sesuatu hal yang berbeda. Dengan represif adanya penekanan dan perintah dari orang tua dan hanya satu arah tadi. Maka dari itu sosialisasi partisipatoris adalah sosialisasi yang menurut saya baik, karena terjadi interaksi dan komunikasi yang bersifat lisan dari orang tua dan seorang anak. Kedua-duanya baik, namun kalau menurut saya pribadi adalah partisipatoris ini yang sangat baik, karena membangun komunikasi antara orang tua dan seorang anak, yaitu adalah pola sosialisasi. Ada sosialisasi represif dengan adanya hukuman, kemudian satu arah dan banyak penekanan. Kemudian yang kedua adalah sosialisasi partisipatoris, adanya pemberian hadiah ketika seseorang melakukan kebaikan. Kemudian komunikasi yang terjalin dua arah yang sangat baik, dan seorang anak diberi kebebasan untuk berperilaku. Nah, ini adalah pola sosialisasi. Sobat, jadi kita telah belajar dari mulai agen sosialisasi atau pihak-pihak yang melaksanakan sosialisasi ada 4. Yang pertama tadi keluarga, yang kedua tadi teman sebaya, yang ketiga sekolah, kemudian media massa. Kemudian kita belajar bentuk sosialisasi, ada sosialisasi primer dan ada sosialisasi sekunder. Kemudian ada tipe sosialisasi, tipenya ada yang formal, ada yang informal. Kemudian yang terakhir kita belajar pola sosialisasi yang ada sosialisasi represif dan ada sosialisasi partisipatoris. Semoga subbab materi ini bisa ditangkap oleh sobat semua ya, yang ada di rumah, dan bisa bermanfaat untuk menambah wawasan pembelajaran sosiologi yang ada di masyarakat. Sekian dulu dan terima kasih. Sampai jumpa di materi pembelajaran sosiologi lainnya. Jangan lupa subscribe channel ini untuk membangun dan mensupport agar kita bisa selalu membagi ilmu sosial dan kebudayaan masyarakat Indonesia. Rahayu Sagung Dumadi.